Tumis, teknik memasak asal Tiongkok yang melekat pada masyarakat Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu surganya kuliner di Asia Tenggara. Anggapan tersebut tidaklah berlebihan. Nyatanya, Indonesia memiliki beragam jenis olahan makanan khas di setiap daerahnya dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman jenis makanan dan cita rasa yang dimiliki tercipta karena adanya berbagai faktor termasuk keunikan dan ciri khas dalam cara atau teknik memasaknya. Menumis merupakan salah satu teknik memasak yang banyak digunakan untuk menghasilkan olahan makanan bercita rasa tinggi di Indonesia. Menumis-tumis adalah cara memasak yang hanya menggunakan sedikit minyak dengan api yang besar. Bahan-bahan yang biasanya merupakan sayuran dimasukkan beserta bumbunya, kemudian diaduk dengan cepat dan secara berulang-ulang. Teknik memasak jenis ini dipercaya mampu memberikan kesan mengunci atau mempertahankan cita rasa makanan, kesegaran, dan nilai gizinya. Mungkin tanpa sadar, kita menganggap bahwa teknik memasak jenis ini adalah asli dari Indonesia, mengingat teknik menumis sangat banyak diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia untuk menghasilkan olahan makanan dari dulu hingga sekarang. Namun ternyata, apabila ditinjau dari sisi historisnya, teknik menumis ini rupanya berasal dari Tiongkok dan bukan teknik memasak asli Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, menumis disebut juga dengan fan chao, dengan fan berarti memutar dan chao berarti menggoreng. Jadi, secara harfiah, fan chao ialah teknik memasak dengan cara menggoreng dan memutar, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan stir fry. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa istilah chao kemudian dilafalkan menjadi cah oleh masyarakat Indonesia, contohnya cah kangkung. Teknik menumis dibawa oleh para perantau Tiongkok yang menuju ke wilayah Nusantara. Dalam buku Peranakan Tionghoa, dalam kuliner Nusantara karya Aji Chin Bromokusumo, disebutkan bahwa sebelum kedatangan para perantau dari Tiongkok, penduduk lokal di Nusantara belum mengenal teknik masak jenis tumis. Pada saat itu, masyarakat lokal baru mengenal teknik asli berupa rebus, panggang, kukus, dan goreng. Teknik menumis pertama kali terlacak ketika hegemoni kekuasaan dinasti Han 220 Mitar usai. Sebelumnya, hidangan istana selalu dimasak dengan cara merebus atau memanggang. Pada tahun 544 Meter, teknik menumis untuk pertama kalinya dapat ditemui secara tersirat dalam catatan kitab Kimin Yao Sukiat penting bagi orang awam. Dalam teknik menumis, minyak goreng berperan sebagai elemen utama. Oleh karena itu, membicarakan sejarah teknik menumis, maka perlu diketahui juga bagaimana perkembangan minyak goreng dalam sejarah. Minyak goreng baru berkembang dengan pesat pada masa kekuasaan dinasti Tang, tahun 618 sampai tahun 690 705-907 Meter, dan dinasti Song 960-1279 Meter. Sebelumnya, minyak yang digunakan berasal dari lemak babi sebagai bahan baku, kemudian seiring dengan adanya penemuan-penemuan baru, secara perlahan minyak berbahan baku lemak babi tersebut digantikan oleh minyak nabati pada masa dinasti Han tahun 1368 sampai tahun 1644 M. Seiring dengan semakin terjangkaunya akses dan harga, penggunaan minyak goreng semakin berkembang tidak hanya di kalangan istana, tetapi juga di kalangan rakyatnya. Selain itu, terdapat pula penemuan-penemuan baru dalam seni memasak, seperti bentuk wajan proporsional yang mendukung efektivitas pengolahan makanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknik menumis baru benar-benar dikenal dan berkembang pada masa dinasti Han dan bahkan terus berlanjut hingga era dinasti Qing, 1912 Meter. Teknik menumis ini menjadi kian populer dan menyebar ke Asia hingga Eropa seiring dengan semakin masifnya arus perdagangan dan migrasi orang-orang Tiongkok ke berbagai belahan dunia. Tumis-menumis dan sejarahnya. Menumis adalah salah satu teknik memasak yang secara praktiknya merupakan metode memasak dengan cara digoreng sebentar menggunakan sedikit minyak sambil diaduk di dalam wajan. Dengan teknik memasak satu ini, Anda dapat mengolah sejumlah bahan baku masakan dengan stir-fry sauce seperti daging, ayam, dan sebagainya. Anda yang kerap memasak mungkin sudah tidak asing lagi dengan teknik menumis.
Namun, tahukah Anda asal-muasal dan bagaimana teknik ini berkembang? Simak artikel ini lebih lanjut untuk mengetahui jawabannya, ya. Teknik menumis berasal dari Tiongkok Cina, dikenal dengan nama Chehao. Metode memasak ini diyakini oleh sejumlah ahli dimulai dari dinasti Ming di tahun 1368 sampai tahun 1644 sebelum kemudian tersebar di penjuru Asia hingga bagian barat dunia. Chehao mulanya merupakan teknik memasak yang digunakan untuk mengolah daun teh. Baru ketika harga minyak dan bahan bakar mulai dapat dijangkau oleh banyak kalangan, teknik tumis menjadi populer. Sebagaimana diketahui, minyak nabati merupakan bahan dasar teknik memasak ini. Tumis-menumis masuk ke Amerika melalui imigran Tiongkok yang membuka rumah makan masakan Cina. Seorang linguis bernama Yuan Renqiao memperkenalkan teknik Chehao dalam bukunya yang berjudul Hot Pot Cook and Eat in Chinese sebagai stir-fry. Dalam bukunya itu, Yuan mengatakan bahwa teknik menumis mirip dengan teknik soup yang adalah sebuah teknik memasak dari Perancis. Tak berbeda jauh dengan caranya masuk ke Amerika, teknik memasak ini tiba di negara-negara Asia pun karena dibawa oleh imigran Tiongkok. Bahan masakan yang biasanya ditumis adalah sayur mayur. Selain teknik ini adalah proses memasak yang cepat. Alasan lainnya adalah karena tumis terbukti dapat mempertahankan kandungan nutrisi dalam sayuran dalam kadar yang lebih banyak dibandingkan teknik memasak lainnya. Seorang peneliti dari Departemen Ilmu Makanan dan Nutrisi Universitas Zhejiang membuktikan bahwa rebung yang dimasak dengan teknik tumis memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak bila dibandingkan dengan teknik didih boil. Beberapa contoh masakan yang biasanya dimasak dengan cara tumis adalah kacang polong, tauge, terong, kangkung, kacang panjang, buncis, juga bayam. Di negara asalnya, bahkan teknik menumis juga digunakan untuk mengolah obat-obatan tradisional. Nah, itulah dia informasi tentang sejarah, juga manfaat dari teknik menumis. Semoga artikel ini bermanfaat. Ya, selamat memasak. Masakan Indonesia adalah salah satu masakan paling beraneka ragam dan penuh warna di dunia, penuh dengan rasa yang kuat. Hal ini karena Indonesia terdiri dari sekitar 6.000 pulau berpenghuni dari 17.508 pulau yang ada. Indonesia juga negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang banyak masakan daerah, sering didasarkan pada budaya pribumi dan pengaruh asing, Indonesia memiliki sekitar 5.350 resep tradisional dengan 30 diantaranya dianggap yang paling penting. Masakan Indonesia banyak menggunakan nasi, mie, dan hidangan sup. Masakan Indonesia juga sangat bervariasi menurut wilayah dan memiliki banyak pengaruh yang berbeda. Masakan Sumatera, misalnya, sering memiliki pengaruh Timur Tengah dan India yang menampilkan kari daging dan sayuran seperti gulai dan kari. Sementara masakan Jawa kebanyakan pribumi dengan sedikit pengaruh Cina. Masakan di Indonesia Timur mirip dengan masakan Polinesia dan Melanesia. Unsur masakan Cina dapat dilihat dalam masakan Indonesia seperti mie, bakso, dan lumpia yang sepenuhnya sudah berasimilasi. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah terlibat dalam perdagangan global karena lokasi dan sumber daya alamnya. Selain itu, teknik dan bahan-bahan asli Indonesia dipengaruhi oleh India, Timur Tengah, Cina, dan akhirnya Eropa. Pedagang Spanyol dan Portugis membawa produk dunia baru, bahkan sebelum Belanda datang untuk menjajah sebagian besar kepulauan Indonesia. Maluku yang terkenal sebagai kepulauan rempah-rempah, juga berkontribusi pada pengenalan rempah-rempah asli, seperti cengkeh dan pala. Untuk masakan Indonesia dan global, masakan Indonesia mempunyai cita rasa yang kompleks yang diperoleh dari bahan-bahan tertentu dan campuran bumbu rempah-rempah. Masakan Indonesia memiliki rasa yang kaya. Paling sering digambarkan sebagai gurih dan pedas, serta kombinasi dari rasa dasar seperti manis, asin, asam, dan pahit. Sebagian besar orang Indonesia menyukai makanan pedas. Sambal Indonesia dengan terasi dan pesta udang adalah bumbu pokok di semua rumah Indonesia. 5 metode memasak utama Indonesia adalah menggoreng, memanggang, menumis,
merebus, dan mengukus. Indonesia adalah rumah bagi sate, salah satu masakan paling populer di negara ini. Ada banyak varian di seluruh Indonesia: sate kambing Tegal, sate Makassar, sate ayam Banjar, sate Padang, bahkan tempe pun bisa jadi sate. Beberapa hidangan populer Indonesia seperti bakso, batagor, rawon, nasi goreng, gado-gado, sate, dan soto ada di mana-mana di negara ini dan dianggap sebagai hidangan nasional. Namun, hidangan nasional resmi Indonesia adalah tumpeng. Dipilih pada tahun 2014 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia sebagai hidangan yang mengikatkan keragaman berbagai tradisi kuliner Indonesia. Namun, pada tahun 2018, kementerian yang sama telah memilih 5 hidangan nasional Indonesia. Mereka adalah soto, rendang, sate, nasi goreng, dan gado-gado. Saat ini, beberapa hidangan populer yang berasal dari Indonesia sekarang sudah umum di negara-negara tetangga, Malaysia, dan Singapura. Hidangan Indonesia seperti sate, rendang daging sapi, dan sambal disukai di Malaysia dan Singapura. Makanan berbahan dasar kedelai seperti variasi tahu dan tempe juga sangat populer. Tempe dianggap sebagai makanan Jawa, adaptasi lokal dari fermentasi dan produksi makanan berbasis kedelai. Makanan fermentasi lainnya adalah oncom, serupa dengan tempe, tetapi menggunakan cara pembuatan yang berbeda. Sejarah masakan Indonesia memiliki sejarah panjang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak terdokumentasi dengan baik, dan sangat bergantung pada praktek lokal dan tradisi lisan. Contoh yang jarang terjadi ditunjukkan oleh masakan Jawa yang agak memiliki tradisi kuliner yang terdokumentasi dengan baik. Keragaman berkisar dari bakar batu kuno atau udi bakar dan babi hutan yang dipraktekkan oleh suku Papua di Indonesia bagian timur, hingga masakan perpaduan Indonesia kontemporer yang canggih. Keragaman etnis kepulauan Indonesia memberikan kombinasi yang eklektik pencampuran budaya lokal Jawa, Sunda, Bali, Minang, Melayu, dan tradisi masakan asli lainnya dengan berabad-abad bernilai kontak asing dengan pedagang India, migran Cina, dan kolonial Belanda. Beras telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia karena relief abad ke-9 Borobudur dan Prambanan menggambarkan pertanian padi di Jawa kuno. Hidangan kuno disebutkan di banyak prasasti Jawa dan sejarawan telah berhasil mengartikan sebagian dari mereka. Prasasti-prasasti dari Medang Mataram sekitar abad 8-10 menyebutkan beberapa hidangan kuno, antara lain daging sate kerbau cincang, mirip dengan sate lilit Bali hari ini, masakan Madura daging kerbau direbus dengan gula aren manis, dan dundu puyengan belut dibumbui dengan kemangi lemon, juga berbagai masakan daging panggang po kerbau, kijang nas rusa, atau bios kambing. Minuman kuno termasuk nalaka rasa jus tebu, jati wangi minuman melati, dan kinca jus asam. Juga berbagai kuluban sayuran rebus disajikan dalam rempah-rempah, mirip dengan urap hari ini, dan falamula ubi rebus dan umbi-umbian disajikan dengan gula aren cair. Hidangan sayuran kuno lainnya termasuk rumuah-rumuah lalap, dudutan sayuran mentah, dan tetis. Kakimpoi Ramayana yang berusia 9 abad dari Jawa kuno menyebutkan teknik memasak seperti Trijata menawarkan Sita beberapa makanan canto 17.101 makanan yang nikmat dari Landuga Tatlatila dimasak dengan minyak dan Modakandasa gula makanan manis. Beberapa makanan disebutkan dalam beberapa prasasti Jawa yang berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-15. Beberapa hidangan ini diidentifikasi dengan makanan Jawa hari ini, diantaranya adalah pecel, pindang, rarawan-rawon, rurujak-rujak, kerupuk-kerupuk. Manisan seperti wajik dan dodol, juga minuman seperti dawet. Dalam naskah Sunda abad ke-15 Sangyang Siksa Kandang Karesian, disebutkan tentang cita rasa makanan umum pada waktu itu termasuk lawana asin, kaduka pedas dan pedas, pritka pahit, hamba asam, kasaya gurih, dan madura manis. Pada abad ke-13 hingga 15, masyarakat pesisir Indonesia mulai menyerap pengaruh kuliner dari India dan Timur Tengah sebagai bukti dengan pengadopsian resep yang mirip kari di wilayah tersebut. Hal ini sangat penting di kota-kota pesisir Aceh, Tanah Minangkabau di Sumatera Barat,
dan pelabuhan-pelabuhan Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selanjutnya, tradisi kuliner tersebut menampilkan pengaruh kuliner khas India seperti kari, roti, dan gulai. Ini juga bergandengan tangan dengan pengadopsian keyakinan Islam, sehingga mendorong hukum makanan Muslim yang halal yang menghilangkan babi. Di sisi lain, penduduk pribumi yang tinggal di pedalaman seperti Batak dan Dayak mempertahankan tradisi kuliner Austronesia yang lebih tua yang menggabungkan daging hewan liar, babi, dan darah dalam makanan sehari-hari mereka. Menurut laporan abad ke-17 Rikkel van Guns, Duta Besar VOC, teknik pengolahan daging domba, kambing, dan kerbau selama perayaan di Jawa adalah dengan memanggang dan menggoreng daging yang dibumbui. Namun, tidak seperti orang Eropa, orang Jawa hanya menggunakan minyak kelapa sebagai pengganti mentega. Imigran Cina telah menetap di Kepulauan Indonesia pada awal periode Majapahit sekitar abad ke-15 dan dipercepat selama periode kolonial Belanda. Pemukim Cina memperkenalkan teknik penggorengan yang membutuhkan penggunaan wajan Cina dan sedikit minyak goreng. Mereka juga memperkenalkan beberapa bahan makanan Cina termasuk kecap, mie, dan teknik pemrosesan kedelai untuk membuat tahu. Selanjutnya, pengolahan kedelai menyebabkan kemungkinan penemuan kebetulan tempe kedelai fermentasi. Referensi yang paling awal dikenal untuk tempe muncul pada tahun 1815 dalam naskah Jawa Serat Centini. Kekuatan rempah-rempah selama usia eksplorasi telah membawa pedagang Eropa ke pantai Indonesia. Selanjutnya, kolonialisme Eropa didirikan di Hindia Belanda abad ke-19. Pengaruh masakan Eropa terutama Portugis dan Belanda telah memperkenalkan teknik-teknik Eropa, terutama dalam pembuatan roti, kue kering, dan kue-kue. Tradisi kuliner Indonesia telah terkena berbagai pengaruh. Mengenai metode teknik pengolahan makanan, setiap daerah telah mengembangkan kekhususan yang pada akhirnya mengarah pada lokalisasi rasa regional. Aneka macam, porsi, dan konsumsi makanan komunal khas Indonesia terdiri dari nasi kukus, lauk pauk lauk ikan, dan daging, dan sayur-mayur-sayuran. Makanan tradisional Indonesia biasanya terdiri dari nasi yang dikukus sebagai makanan pokok, dikelilingi oleh sayuran, dan sup, dan daging atau lauk ikan. Dalam makanan keluarga yang khas, anggota keluarga berkumpul di sekitar meja yang diisi dengan nasi dan beberapa hidangan lainnya. Setiap hidangan ditempatkan di piring besar komunal yang terpisah atau dalam mangkuk. Sendok digunakan hanya untuk mengambil bagian dari piring komunal ke piring pribadi sendiri. Setiap anggota keluarga memiliki piring pribadi mereka sendiri yang pertama kali diisi dengan nasi putih. Biasanya anggota keluarga tertua atau suami memiliki hak untuk memulai makan, diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Masing-masing dari mereka mengambil beberapa porsi piring dari piring komunal ke piring masing-masing. Makanan Indonesia biasanya dimakan dengan kombinasi sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Tidak seperti kebiasaan makan Eropa, pisau tidak ada di meja makan. Sehingga sebagian besar bahan seperti sayuran dan daging sudah dipotong menjadi potongan-potongan kecil sebelum dimasak. Meskipun di banyak bagian negeri ini, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat, juga umum untuk makan dengan tangan kosong. Kobokan biasanya disajikan bersama dengan makanan. Kobokan adalah semangkuk air keran dengan sepotong jeruk nipis di dalamnya untuk memberikan aroma segar. Semangkuk air ini tidak dimaksudkan untuk konsumsi, melainkan digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Makan dengan sumpit biasanya hanya ditemukan di warung-warung atau restoran yang menyajikan adaptasi masakan Cina seperti bakmi atau mie ayam dengan pangsit, mie goreng, dan kue tiaw goreng. Nasi beras paling sering dimakan sebagai nasi putih dengan hanya beberapa hidangan protein dan sayuran sebagai lauk juga disajikan seperti nasi uduk nasi yang dimasak dalam santan, nasi kuning nasi yang dimasak dengan santan dan kunyit, ketupat nasi yang dikukus dalam paket anyaman daun kelapa, lontong nasi yang dikukus dengan daun pisang, intip atau rengginang kerupuk beras, makanan pencuci mulut, sohun, mie, arak beras anggur beras, dan nasi goreng. Nasi goreng ada di mana-mana di Indonesia dan dianggap sebagai hidangan nasional. Beras hanya dimasukkan ke dalam dit.
namun baik sebagai teknologi untuk tumbuh atau kemampuan untuk membelinya dari tempat lain diperoleh. Bukti beras liar di Pulau Sulawesi berasal dari 3000 detik M. Bukti untuk penanaman paling awal, bagaimanapun, berasal dari prasasti batu abad ke-8 dari Pulau Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa raja-raja memungut pajak dalam beras, gambar-gambar dari penanaman padi, lumbung padi, dan tikus hama yang menginvestasi sawah terlihat di relief-relief Karmawibanga di Borobudur. Pembagian kerja antara laki-laki, perempuan, dan hewan yang masih ada dalam penanaman padi di Indonesia diukir menjadi relief risis pada Candi Prambanan abad ke-9 di Jawa Tengah, seekor kerbau yang melekat pada baja, perempuan menanam bibit dan menumbuk padi, dan seorang laki-laki membawa ikat beras di setiap ujung tiang di bahunya pikulan pada abad ke-16. Orang Eropa yang mengunjungi pulau-pulau Indonesia melihat beras sebagai makanan prestise baru yang disajikan kepada aristokrasi selama upacara dan perayaan. Gandum, mie goreng, hidangan Cina berbasis gandum, sepenuhnya berasimilasi ke dalam masakan utama Indonesia. Gandum bukanlah tanaman asli Indonesia, tetapi melalui impor dan pengaruh asing terutama Cina dan Belanda, Indonesia mulai mengembangkan rasa untuk bahan pangan berbasis gandum, terutama mie Cina, roti India, dan roti Belanda. Selain nasi kukus biasa, orang Cina di Indonesia juga menganggap mie, bakpao, dan cake sebagai bahan pokok. Namun di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, budaya beras begitu lazim sehingga kadang-kadang hidangan berbasis gandum ini seperti mie diperlakukan sebagai lauk dan dikonsumsi dengan nasi. Sementara yang lain seperti roti Cina dan cake diperlakukan sebagai makanan ringan. Orang Eropa, terutama Portugis dan Belanda, memperkenalkan roti dan berbagai jenis roti dan kue. Makanan Eropa ini sekarang menjadi alternatif untuk sarapan cepat. Konsumsi gandum Indonesia mencapai ketinggian baru setelah munculnya industri mie instan Indonesia pada tahun 1970-an. Sejak itu, Indonesia telah menjadi salah satu produsen dan konsumen mie instan terbesar di dunia. Saat ini, mie instan telah menjadi makanan pokok di rumah tangga Indonesia. Untuk makanan cepat panas, merek-merek tertentu seperti Indomie telah menjadi nama rumah tangga. Sejarah tumis goreng. Konsep tumis, menumis cepat berbagai macam bahan dalam wajan panas, beragam seperti berbagai budaya yang menganutnya, berasal dari jantung kuliner Tiongkok. Seni menumis lebih dari sekadar metode memasak teh. Itu adalah bukti evolusi masakan Cina dan dampaknya terhadap budaya makanan global. Popularitas tumis dapat ditelusuri kembali ke kemudahan, keserbagunaan, dan keseimbangan rasa yang sempurna yang dibawanya ke meja, terlepas dari banyak variasi yang telah dialaminya. Ide dasarnya tetap sama, teknik memasak cepat dengan panas tinggi yang mempertahankan rasa dan nilai gizi bahan-bahannya. Memang, teknik memasak yang bersemangat dan mengasyikkan ini membawa tradisi, adaptasi, dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Memahami sejarah dan asal-usulnya dapat memberi kita perspektif yang lebih kaya, tidak hanya tentang menggoreng itu sendiri, tetapi juga tentang narasi budaya yang diwakilinya, bukti awal dari tumisan. Sementara istilah tumis mungkin tampak modern, akarnya mendalami sejarah kuno. Penggunaan metode memasak ini tercatat pertama kali sejak dinasti Shu di Tiongkok sekitar tahun 1046-256 SM. Meskipun belum sempurna, prinsip tumis terlihat jelas dalam teknik memasak cepat dengan panas tinggi yang digunakan saat itu. Pengaruh masakan Cina tradisional. Dalam masakan tradisional Tiongkok, harmoni dan keseimbangan adalah prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam konsep tumis. Keseimbangan antara berbagai bahan, tekstur, dan rasa inilah yang membedakan tumisan. Penggunaan teknik dan bahan memasak yang berbeda dalam satu hidangan merupakan bukti keseimbangan dan keharmonisan masakan Cina. Evolusi teknik tumis. Tumis selama dinasti Han. Dinasti Han menandai evolusi yang signifikan dalam teknik tumis. Alat kuliner yang ditingkatkan seperti panci besi memungkinkan memasak pada suhu yang lebih tinggi. Perkembangan ini memungkinkan memasak lebih cepat, meningkatkan rasa sambil menjaga nutrisi. Ciri khas tumis,
Tumis selama dinasti Ming. Selama dinasti Ming, tumis menjadi lebih populer. Inovasi dalam pertanian dan ketersediaan beragam bahan memungkinkan juru masak untuk bereksperimen dan menyempurnakan tekniknya. Resep dari era ini memberikan gambaran sekilas tentang evolusi tumis. Menyoroti berbagai kombinasi bahan dan saus yang digunakan, tumis di luar Cina, pengenalan stir-fry ke budaya lain. Ketika para pedagang dan imigran Tionghoa mulai melakukan perjalanan dan menetap di berbagai belahan dunia, mereka membawa serta tradisi kuliner mereka. Termasuk tumis, ini segera tertangkap dalam budaya lain, berkembang sesuai dengan selera lokal dan bahan yang tersedia. Tumis dalam masakan barat. Tumisan juga berdampak signifikan pada masakan barat. Pengenalannya pada awal abad ke-20 membawa perubahan dalam cara menyiapkan makanan dengan tekniknya yang cepat dan mudah. Ini memberikan kontras yang menyegarkan dengan metode memasak yang rumit dan memakan waktu yang lazim pada saat itu. Hari ini, tumis adalah makanan pokok di banyak dapur barat dengan banyak variasi. Bahan utama dalam tumis tradisional, komponen dasar tumis. Tumis tradisional terdiri dari protein, sayuran, saus dasar, dan makanan pokok seperti nasi atau mie. Proteinnya bisa berupa daging, tahu, atau makanan laut, sedangkan sayurannya bisa berkisar dari paprika hingga bok choy. Sausnya sering memadukan rasa asin, manis, dan pedas. Variasi regional dalam bahan, berbagai daerah telah menambahkan sentuhan unik mereka untuk menumis. Misalnya, wilayah Sichuan terkenal dengan tumisannya yang berani dan pedas, sedangkan tumis Kanton lebih lembut dan lebih fokus pada rasa segar dari bahan-bahannya. Pengaruh stir-fry pada teknik memasak modern, masakan fusion, dan tumis. Tumis telah memainkan peran penting dalam pengembangan masakan fusion. Koki di seluruh dunia telah mengadaptasi teknik untuk menggabungkan rasa dari berbagai budaya, menciptakan kombinasi yang unik dan lezat aduk goreng di dunia yang sadar kesehatan saat ini. Mengingat meningkatnya fokus pada makan sehat, tumis sangat cocok dengan proses memasaknya yang cepat yang mempertahankan nilai gizi bahan-bahannya. Selain itu, ini memungkinkan keseimbangan protein, sayuran, dan karbohidrat yang baik, menjadikannya pilihan makanan yang sehat dan seimbang. Pertanyaan yang sering diajukan, kapan tumis pertama kali digunakan? Penggunaan teknik memasak tumis yang tercatat pertama kali berasal dari dinasti Shu di Tiongkok sekitar tahun 1046-256 SM. Apa pentingnya tumis dalam masakan Cina? Dalam masakan Cina, tumisan mewakili prinsip keseimbangan dan harmoni, menggabungkan rasa, tekstur, dan bahan yang berbeda dalam satu hidangan. Bagaimana tumis memengaruhi teknik memasak modern? Tumis secara signifikan mempengaruhi teknik memasak modern, khususnya dalam pengembangan masakan fusion. Itu juga membuat tanda di sektor makanan kesehatan karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai gizi dari bahan-bahannya. Kesimpulan, perjalanan tumis dari dapur kuno Tiongkok hingga ketenaran kuliner global sungguh luar biasa. Ini berbicara tentang kemampuan beradaptasi dan daya tarik abadi dari teknik memasak ini yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat selama berabad-abad evolusi kuliner. Kisah tumis adalah salah satu pertukaran budaya dan fusi ini mencerminkan bagaimana makanan melampaui batas geografis dan budaya, membentuk dan dibentuk oleh beragam budaya yang ditemuinya. Pada akhirnya, pesona tumis terletak pada kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Apakah Anda lebih suka pedas, tajam, manis, atau lembut? Ada tumisan di luar sana untuk semua orang. Tradisi kuliner yang langgeng ini terus berkembang, mengambil rasa dan bentuk baru karena terus memuaskan selera kita. Tumis benar-benar merupakan bukti sejarah kuliner yang kaya. Fakta unik masakan tumis hingga resep tumis kangkung yang populer. Masakan tumis merupakan salah satu sajian kuliner yang diolah dengan menggunakan bahan-bahan utama seperti sayuran, ikan, daging, dengan bumbu rempah-rempah, dimasak cepat dan sedikit minyak. Dengan metode memasak tersebut, menumis masakan tidak hanya dapat membantu menghasilkan makanan yang lezat, tapi juga kandungan nutrisinya tetap terjaga, terutama saat menggunakan bahan-bahan seperti sayuran. Selain itu, berikut beberapa fakta menarik tentang masakan tumis.
mulai dari sejarah hingga contoh beberapa tumisan populer, asal-usul tumis menurut The History of Chinese Stir-Frying, an ancient technique that changed the course of a nation. Tumis diyakini berasal dari Tiongkok kuno. Metode memasak ini telah ada sejak zaman dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644. Teknik tumis juga digunakan dalam pengolahan makanan di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Pada awalnya, tumis adalah cara memasak yang sederhana dan cepat untuk mengolah bahan-bahan segar dengan mempertahankan rasa dan tekstur aslinya. Kunci teknik tumis menurut Chinese Cooking Techniques and Cuisine yang terbit dalam Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition menyebut jika salah satu kunci teknik tumis yang penting adalah menggunakan api yang sangat panas. Proses memasak yang cepat pada suhu tinggi memungkinkan bahan-bahan untuk tetap renyah dan melestarikan rasa alami serta nutrisinya. Metode ini juga membantu mempertahankan warna cerah pada sayuran. Berbagai jenis tumisan, masakan tumis dapat dibuat dengan berbagai jenis bahan olahan seperti daging, ikan, ayam, atau sayuran untuk bahan yang butuh waktu untuk matang seperti ikan, daging, dan lainnya. Biasanya akan dimasak dulu hingga matang. Setelah itu, baru ditambahkan sayuran yang dimasak dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi lainnya, bahan-bahan yang susah matang tadi terkadang dicampurkan dalam kondisi yang sudah matang dimasak lebih dulu, kemudian disisihkan. Kelebihan dari teknik tumis, seperti dijelaskan di atas, teknik tumis memiliki beberapa kelebihan, salah satunya dapat mempertahankan kandungan nutrisi dalam sayuran yang memang sangat mudah menguap karena proses pemanasan yang berlebih. Selain itu, masakan tumis juga termasuk dalam teknik memasak cepat dan simpel dan mampu menghadirkan rasa yang lebih kaya dengan tekstur yang utuh. Selain itu, menumis juga sangat mudah dilakukan, bahkan bagi mereka yang masih pemula, variasi tumis di berbagai budaya. Tumis tidak hanya populer dalam budaya kuliner Tiongkok, tetapi juga banyak dikenal di budaya lain di seluruh dunia. Misalnya di Thailand, terdapat hidangan populer yang disebut Pad Thai, yang terdiri dari mie digoreng dengan berbagai bahan seperti tauge, udang, dan kacang. Di Indonesia, terdapat hidangan seperti tumis kangkung, tumis buncis, dan lainnya. Contoh resep tumis kangkung, seperti disebutkan di atas, salah satu resep tumis yang sangat populer di Indonesia adalah tumis kangkung. Bahkan sampai ada anggapan jika satu-satunya cara mengolah kangkung paling enak adalah dengan ditumis. Nah, buat kamu yang penasaran ingin menjajal bagaimana rasa dari tumis kangkung, kita simak yuk resep sederhananya berikut ini. Bahan-bahan: 1 ikat kangkung segar, 2 siung bawang putih, cincang halus 2 siung bawang merah, iris tipis 2 cabai merah besar, iris serong opsional, sesuai selera, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, sendok teh gula. Minyak sunko secukupnya untuk menumis. Untuk masakan tumis yang lebih enak, pastikan untuk selalu menggunakan minyak sunko, minyak goreng baik yang tidak serik di tenggorokan, lebih bening dan berkualitas tinggi karena terbuat dari kelapa sawit segar pilihan. Cara memasak: bersihkan kangkung dengan baik dan potong-potong menjadi bagian yang lebih mudah dimakan. Pisahkan daun dan batangnya, panaskan sedikit minyak dalam wajan atau penggorengan di atas api sedang. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berubah warna jadi kecoklatan. Tambahkan cabai merah jika menggunakan dan tumis sebentar hingga layu. Masukkan batang kangkung dan aduk rata. Tumis selama 2-3 menit atau hingga batang kangkung sedikit lunak. Tambahkan daun kangkung, saus tiram, kecap manis, garam, dan gula. Aduk rata hingga semua bumbu tercampur merata dan kangkung layu. Lanjutkan menumis hingga kangkung matang sempurna. Pastikan kangkung tetap renyah. Angkat tumisan kangkung dari wajan atau penggorengan dan siap disajikan. Kamu dapat menyajikan tumis kangkung sebagai hidangan utama dengan nasi putih hangat atau sebagai lauk pendamping. Anda juga dapat menambahkan bahan lain seperti udang, daging ayam, atau tahu untuk variasi tambahan. Selamat mencoba!